pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Yusli Hayanti dan rekan saya. Saya Beni Nugroho dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Menyoal harga minyak goreng yang masih fluktuatif, dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan harus ada sinkronisasi regulasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk tata kelola industri minyak sawit yang lebih baik. Komisi 7 DPR RI ingin tata niaga dan tata kelola industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya tercipta baik, sehingga minyak goreng tetap tersedia dan harga yang terjangkau masyarakat. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan harus ada sinkronisasi regulasi dan koordinasi antara kementerian untuk menghasilkan solusi yang efektif secara cepat dan bisa diterapkan secara real. Edi mencontohkan adanya kebijakan kewajiban DMO dan DPO terhadap pengusaha atau pabrik minyak kelapa sawit saat terjadi kelangkaan minyak goreng di masyarakat beberapa bulan lalu. Namun kebijakan tersebut bisa dievaluasi jika situasi sudah normal. Jadi saya rasa itu hal yang perlu dilakukan, ya, tetapi ini adalah hal yang tidak perlu dijadikan suatu kebijakan permanen, ya, hanya situasional saja. Kalau kita sudah bisa normalisasi industrinya ini, termasuk juga melalui peraturan dan tata niaga yang betul-betul efektif berlaku di lapangan, ya, saya kira DMO ini sudah bisa kita jadikan semacam acuan untuk diberlakukan ketika memang terjadi kelangkaan di kemudian hari, yang kita harapkan tidak terjadi lagi nantinya. Melalui kunjungan kerja ini, Komisi 7 DPR RI mendapatkan temuan bersifat hilir atau downstream yang tentu harus ditindaklanjuti ke pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kementerian Perindustrian diminta terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar anjloknya harga tandan buah segara atau TBS sawit jangan merugikan petani dan berdampak lagi pada minyak goreng. Dari Sumatera Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti meminta pemerintah mengedepankan azas kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait wacana legalisasi ganja medis. Ia juga meminta lembaga yang kredibel di bidang ini meneliti dan mengkaji manfaat dan penggunaan ganja untuk pengobatan. Krisdayanti menyebut usulan terkait pemakaian ganja untuk kebutuhan medis masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk menghindari kesalahan persepsi dan penyalahgunaan di masyarakat. Krisdayanti meminta pemerintah mengedepankan asas kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait wacana legalisasi ganja medis. Ia juga meminta lembaga yang kredibel di bidang ini meneliti dan mengkaji manfaat dari penggunaan ganja untuk medis, serta meninjau manfaat dan efek samping yang didapatkan dari pengobatan tersebut. Untuk itu, Krisdayanti meminta masyarakat tetap tenang dan menunggu kajian yang dilakukan pemerintah, agar apapun keputusan yang dihasilkan dapat menjadi solusi bagi semua pihak. Kesehatan dan juga penyembuhan secara ilmiah. Jadi kita sebagai negara besar tentunya kita juga harus hati-hati sekali dalam menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar tidak ada kegaduhan tentunya di masyarakat, ya. Karena kita mengingat angka pemakai narkotika juga sangat tinggi. Kita juga mengharapkan dari nilai-nilai kemanusiaan juga bisa terakomodir di sini. Jadi kita mengharapkan masyarakat kita juga bisa lebih pandai dalam memilah dan tahu bahwa wacana ini memang masih terus menjadi wacana dan semoga segera bisa menjadi kebijakan yang baik untuk kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Krisdayanti menambahkan, penggunaan ganja untuk pengobatan harus diawasi dengan ketat sebagai upaya menghindari potensi penyalahgunaan di masyarakat, mengingat pengguna narkotika di Indonesia masih cukup tinggi. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong perbaikan infrastruktur pendidikan untuk mendukung pelaksanaan yang lebih optimal kurikulum Merdeka Belajar.
Dan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya, kembali di TVR 09. Ya, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mendorong pemerintah melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar kurikulum Merdeka dapat dijalankan secara maksimal dan bermanfaat bagi sekolah, murid, dan guru. Program Kurikulum Merdeka besutan Kemendikbudristek merupakan terobosan dalam dunia pendidikan. Meski demikian, program tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh infrastruktur pendidikan yang memadai. Dalam prakteknya, implementasi kurikulum Merdeka tidak berjalan mulus, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Sulitnya akses internet menjadi kendala distribusi bahan ajar yang diperlukan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mendorong pemerintah melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar kurikulum Merdeka ini dapat dijalankan secara maksimal dan bermanfaat bagi sekolah, murid, dan guru. Nah, apalagi banyak hal payuan sosiologis dan geografis harus menjadi pertimbangan. Tolong, ini Indonesia, Pak. Bukan, kalau negara lain 2/3 daratan, kita 2/3 lautan. Bagaimana menjangkau untuk cara-cara kita melakukan pelatihan-pelatihan. Untuk men-trigger, iya, bagus. Tapi implementasi tidak mudah. Pertanyaannya dari aspek keguruan, berapa lama untuk seorang guru paham, mengerti, dan bisa implementasi kurikulum Merdeka? Dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Apalagi SMK, prodinya makin banyak. Kurikulum Merdeka dapat mendorong guru melakukan asesmen dan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Guru juga dapat melakukan refleksi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memungkinkan satuan pendidikan untuk merancang kurikulum operasionalnya secara inovatif. Halim dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Penyelesaian ganti rugi tanah untuk ruas jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi masih belum tuntas. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Jenny Mart Gisang meminta pemerintah menegaskan regulasi tentang pembebasan lahan tol pada masyarakat.
Komisi 2 DPR RI melakukan rapat bersama BPN, Kapolda, Kejati, dan pemerintah Provinsi Jambi membahas pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan tol di Provinsi Jambi. Penyelesaian ganti rugi tanah untuk ruas jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi masih belum tuntas. Hingga saat ini, sekitar 82 miliar rupiah harus dilunasi pemerintah pusat pada masyarakat pemilik lahan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang meminta proyek tol Jambi Rengat harus tetap berjalan dan proses penyelesaian lahan segera dituntaskan. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak mau menerima ganti rugi walaupun sudah ditaksasi oleh tim penilai umum dan sudah koordinasi dengan BPN sebagai lembaga yang bisa menyampaikan patokan harga walaupun bisa dinego, maka uang pengganti tersebut bisa dikonsinyasi ke pengadilan. Terlepas dari para pihak yang mengajukan gugatan silakan saja, tetapi proyek jalan tol tidak boleh berhenti. Guna melancarkan proses pembangunan tol, anggota Komisi 2 Dapil Jambi, Ihsan Yunus, meminta kementerian terkait melakukan rapat dan turun lapangan untuk menuntaskan pembebasan lahan. Dan kepada kita semua untuk segera menulis surat resmi kepada kawan-kawan atau pemerintah yang terkait untuk segera menyelesaikan ini. Terutama tadi Pak dari PUPR ya Pak ya. Dari PUPR nanti insya Allah pertengahan Juli kita akan turun ke masyarakat untuk melihat sampai sejauh mana permasalahan ini. Pemerintah pusat akan membangun jalan tol dari Jambi menuju Rengat Riau dan Jambi menuju Betung, Sumatera Selatan. Dari Jambi, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menginginkan Jasindo memberikan pemahaman serta sosialisasi terhadap rumah sakit terkait pelayanan peserta Jam Kestama. Dalam tinjauan langsung BURT ke Rumah Sakit Advent di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kunjungannya ke Manado, Sulawesi Utara, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menyerap banyak masukan dari stakeholder terkait standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan kepada peserta jaminan kesehatan utama atau Jam Kestama. Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menginginkan Jasindo memberikan pemahaman serta sosialisasi terhadap rumah sakit terkait pelayanan peserta Jam Kestama. Agung memastikan Rumah Sakit Advent Manado layak melayani peserta Jam Kestama. Ya, untuk SOP ya, SOP ini sudah tuntas di sini, sudah mengerti semua. Saya katakan tadi bahwa ada beberapa rumah sakit yang masih belum memahami. Ini tugasnya siapa? Tugasnya Jasindo untuk memberikan tadi pemahaman tadi, memberikan sosialisasi terhadap rumah sakit, ya, sehingga seluruh rumah sakit mempunyai pemahaman yang sama terhadap pelayanan kepada peserta Jam Kestama VVIP. Hal senada juga disampaikan anggota BURT lainnya, Hamid Nur Yasin, yang turut mengamini Rumah Sakit Advent Manado sudah layak dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jam Kestama. Kita meminta dan sekaligus memastikan kepada Rumah Sakit Advent untuk memberikan layanan yang baik. Layanan itu mulai dari frontliner di depan, itu memiliki pemahaman yang sama bahwa ini adalah jalan yang baik, servis yang excellent, karena pelayanan yang baik itu sudah merupakan motivasi tersendiri untuk penyembuhan pasien. Dari Provinsi Sulawesi Utara, Dwi R. Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Tingginya permintaan barang karena ekonomi yang tumbuh justru memicu terjadinya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat. Untuk itu perlu adanya mitigasi inflasi secara menyeluruh. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Dan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka inflasi terus naik saat ini disebabkan oleh harga komponen bahan pokok yang tengah mengalami kenaikan karena tingginya permintaan. Ya, anggota Komisi 11 DPR RI Kamarus Samad meminta pemerintah terus memantau dan memitigasi sejumlah faktor baik eksternal maupun internal yang bisa mempengaruhi kenaikan inflasi nasional agar masyarakat tetap mampu menjangkau harga-harga kebutuhan pokok. Dan berikut ini laporan mendalam soal mitigasi inflasi yang dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Secara tahunan, inflasi Indeks Harga Konsumen atau IHK sejak Maret 2022 hingga pertengahan tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Pada akhir 2022, inflasi IHK diprediksi sedikit lebih tinggi dari batas atas kisaran target dan baru kembali ke kisaran target 3% pada 2023. Di gedung DPR RI, anggota Komisi 11 DPR RI Kamarus Samad meminta pemerintah terus memantau dan memitigasi sejumlah faktor, baik eksternal maupun internal, yang bisa mempengaruhi kenaikan inflasi nasional. Pemerintah bisa menggunakan anggaran negara untuk meredam gejolak agar daya beli masyarakat tidak turun. Misalnya, pemberian bantuan perlindungan sosial pada masyarakat, menjaga stabilitas mata uang rupiah, dan mewujudkan kemandirian pangan. Sekali lagi bantalan sosial harus kita lihat ketersediaan stok pangan kita. Sejauh mana kalau kita gelontorkan bansos, daya belinya untuk menopang daya beli, tetapi kalau ketersediaan stok pangan tidak cukup, nah itu juga jadi riskan. Jadi semua harus bergerak secara simultan antara satu mengenai pengendalian harga, ketersediaan bahan pangan, kemudian stabilisasi nilai tukar rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Susetio juga menilai perlunya pemberian bantuan perlindungan sosial pada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program ekonomi berkelanjutan menjadi kunci Indonesia mampu bertahan dari ancaman krisis ekonomi global saat ini. Tapi juga perlindungan sosial ini bagaimana juga bisa ditransformasikan menjadi lebih berkelanjutan, lebih sustainable. Misalnya penerima PKH ini dapat lebih meningkat dengan menjadi wirausaha. Sementara anggota Banggar DPR RI Bobi Adityo menekankan perlunya memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi terhadap harga pupuk dan pakan ternak. Di sisi lain, subsidi energi dan pangan harus fokus untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, untuk memastikan ketersediaan barang itu kan pemerintah melakukan berbagai macam yang itu tadi. Apakah dia memberikan barang-barangnya atau memelihara daya beli masyarakat untuk membeli barang itu. Supply dan demand-nya itu bisa diatur, jangan sampai demand-nya banyak, supply-nya berkurang. Pada kesempatan berbeda, anggota Banggar DPR RI Muhammad Aras menjelaskan Banggar DPR RI menyetujui pengajuan pemerintah untuk menaikkan subsidi di bidang energi
dan pemberlakuan komponen harga yang diatur pemerintah atau administered price, khususnya di sektor energi. Untuk mencegah naiknya inflasi cukup tinggi yang dipengaruhi oleh harga energi yang cukup mahal, maka kita juga menyepakati untuk menambah anggaran untuk subsidi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan angka inflasi yang terus mengalami kenaikan disebabkan beberapa faktor makroekonomi yang terjadi saat ini seperti komponen inti, diikuti komponen bergejolak yang didominasi bahan makanan atau volatile food, dan komponen harga yang diatur pemerintah. Pemerintah akan mengoptimalkan fungsi instrumen fiskal dalam meredam laju inflasi. Tapi kita juga tahu bahwa kenaikan harga-harga, terutama untuk barang subsidi yang bersubsidi seperti pangan dan juga untuk energi, itu mendapatkan dampak yang sangat besar. Nah, komposisi dari ini kita kelola dengan di satu sisi kita tetap menganggarkan untuk menjaga daya beli rakyat, memulihkan ekonomi, tapi di sisi lain mengurangi defisit kita. DPR RI mendorong pemerintah menyusun mitigasi resiko terburuk di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan terjadinya disrupsi sisi supply yang menyebabkan lonjakan harga komoditas pangan dan energi, sehingga mendorong tingginya inflasi. DPR RI juga meminta pemerintah mewaspadai kenaikan biaya impor, dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini bisa berdampak sistematis pada kenaikan harga-harga dan memicu semakin tingginya tingkat inflasi di dalam negeri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Medi dan pemirsa, dunia seni rupa di Indonesia telah mampu menggebrak panggung dunia. Baru-baru ini, Ruang Rupa ditunjuk sebagai direktur pameran seni dengan skala internasional di negara Jerman. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Pemirsa, kembali di TVR 09. Dan rupa-rupa kelompok seniman di Indonesia terpilih sebagai direktur kreatif pameran dokumenta di Jerman. Pameran Akbar 5 tahunan tersebut merupakan salah satu
pameran kesenian paling bergengsi di dunia. Pameran Documenta di Jerman ini akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan dan menampilkan banyak seniman dari seluruh dunia. Ruang Rupa sebagai direktur artistik berhak menyeleksi karya seni mana yang akan ditampilkan di Documenta. Dan berikut ini liputan selengkapnya untuk Anda dalam segmen Intips, informasi dan tips. Ruang Rupa gebrak seni dunia lewat Documenta. Tahukah pemirsa TV Parlemen kalau saat ini posisi seniman Indonesia sudah diakui dan diterima oleh budaya Barat? Ini terbukti dengan dipilihnya Ruang Rupa sebagai direktur artistik Documenta. There are umbrella, this one, and then the boat. Dang, 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 doop, dang, 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 doop, dang. 100 next year, the children have very, very pessimistic about the river. Because the castle people thrown away everything on their home. Wow, keren ya! Apa tuh Documenta? Documenta 15 adalah pameran seni rupa kontemporer bergengsi di Eropa yang digelar setiap 5 tahun sekali. Untuk pertama kalinya, Ruang Rupa sebagai perwakilan Indonesia terpilih menjadi direktur artistik bagi event internasional tersebut. Ratusan karya seni dari berbagai negara di dunia turut memeriahkan Documenta 15 di titik lokasi yang mencapai 32 tempat pameran. Pameran ini tidak hanya memajang karya-karya di gedung seni, namun menguasai seluruh kota yang terletak di kota Kassel, negara bagian Hessen, Jerman. Peristiwa akbar ini digelar pada 18 Juni hingga 25 September 2022. Hentikan perang, melakukan perubahan dari kekerasan menjadi damai. Terpilihnya Ruang Rupa ini merupakan bukti nyata kekuatan seniman Indonesia. Belum pernah prestasi sedemikian tinggi dicapai oleh pekerja seni atau kurator seni rupa di Indonesia, bahkan Asia, seperti yang dicapai oleh Ruang Rupa. Bagi warga seni dunia, Documenta dianggap sebagai salah satu perhelatan seni paling prestisius, bergengsi, dan berkualitas di dunia. Lantas, apa sih yang dibawa Ruang Rupa ke Jerman kali ini? Konsep yang ditawarkan Ruang Rupa untuk Documenta 15 adalah lumbung, yang merupakan tempat di mana padi yang dihasilkan oleh masyarakat disimpan sebagai sumber daya bersama di masa depan. Jika Documenta diselenggarakan atas niat mulia untuk menyembuhkan luka-luka Eropa pasca perang, maka konsep ini memperbesar niat tersebut untuk menyembuhkan luka-luka lain yang berakar pada kolonialisme, kapitalisme, keterpencilan, dan patriarki. Belajar dari akumulasi pengalaman sebelumnya dalam mempraktikkan secara langsung pembangunan kelembagaan sebagai bentuk artistik, Ruang Rupa mengusulkan kolaborasi untuk mengutak-atik, bereksperimen, dan mengeksekusi model-model koperasi. Koperasi sebuah model berbasis ekonomi tentang prinsip-prinsip demokrasi pertemuan, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkirkan diri dari kekuasaan absolut. Lumbung sebagai model tata kelola sumber daya akan berfungsi sebagai titik pusat praktik ini. Wow, sukses ya Ruang Rupa. Ini saatnya Perspektif Indonesia menggebrak panggung seni dunia.
Kami infokan kepada Anda pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Sejumlah agenda dan program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pada pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Medi Nugroho dan rekan saya Yusli Hayanti. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sampai jumpa.